menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di CMTFM. Shalom. Nah, shalom bintang Tuhan semuanya. Akhirnya berjumpa lagi dengan kami berdua di sini dalam program apa nih? Pernak-pernik anak muda. Tentunya acara ini yang selalu menemani bintang Tuhan untuk kita membahas hal-hal yang menarik tentang anak muda ya. Iya. Oke. Nah, kita ini udah memasuki tahun berapa nih, Kak Ges? Tahun 2022 nih Kak Iya. Frankie. Oke. Udah mulai pergantian tahun, Iya. pergantian umur. Hah? Umur juga semakin Oh bertambah iya, kita ya. nggak membahas umur ya di tempat ini ya. Oke. Kak Frankie Tapi ngerasa. ingat nggak kan sebelumnya kita membahas tentang resolusi gitu Ah ya. iya, minggu lalu ya. Iya, jadi kali ini tentunya ada topik yang menarik juga nih Iya. buat bintang Tuhan. Kira-kira apa nih Oke. Kak Frankie? Nanti kita bahas ya. Sebelum itu seperti biasa, kali ini bersama siapa nih kita nih? Ingat nggak bintang Tuhan ya? Iya. Ingat nggak nih? Harusnya ingat dong. Kan Iya, kita udah bersama 1 tahun nggak sih, Saya Kak Frankie dan juga rekan saya yang Gesti. paling cantik di tempat ini ya. Khusus di tempat ini aja. Makasih ya Kak Frankie. Iya. Nah, Di tempat ini ada ceweknya juga. kita nggak kasih tahu ya. Kita nggak bisa. Oke. Nah, kita akan mulai dengan doa dulu seperti biasa. Silakan Kak Frankie. Iya, oke. Saya akan memimpin dalam doa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kalau sebentar kami akan membahas saling sharing Tuhan tentang topik yang ya Tuhan sudah pimpin untuk kami membahasnya bersama-sama, biar ini boleh jadi berkat bagi kami yang siaran dan juga bintang Tuhan yang mendengarkan hari ini. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke ya. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih Kak Ges? Kita akan membahas yang lagi hits ya, mungkin di anak-anak muda nih, TBL. Apa itu? Kalau orang muda tuh bilangnya takut banget loh, tapi nggak bisa loh ya. Gimana sih? Kak Iga ini yang paling pintar. Oh iya. Gimana bilangnya? Gimana sih? Takut banget loh gitu. Gimana sih? Oh Nah, ya, takut banget loh. ya takut banget loh. Oke, ini kayaknya lagi viral ya hari-hari ini. Iya, hari-hari ini lagi viral nih. Bahkan ada di salah satu film nih Indonesia juga, tapi bukan takut banget loh, tapi kayak capek banget loh, kayak gitu-gitu. Oh gitu, bisa diganti-ganti ya? Oke. Tergantung suasana hati ya. Nah, karena itu lagi booming, lagi viral hari-hari ini, jadi tema pena kita hari ini ya sesuai gitu ya. Judulnya adalah takut banget loh. Nah, kami mengingatkan buat bintang Tuhan semuanya kalau kita di sini live secara Instagram dan juga YouTube ya. Jadi buat bintang Tuhan bisa langsung gabungan di Instagram kita di mana Kak Gesti? Di radio CMC FM Iya. dan YouTube kita di Christ Mercy Center. Iya. Oke, jadi bintang Tuhan bisa langsung komen ya Mm-mm. atau menyapa-nyapa kita semua di tempat ini langsung via chat ya. Nah, nih kita udah ada apa nih? Nyapa nih? Pendengar setia kita Iya, selalu ada nih setiap minggu. Setiap Senin deh setiap minggu. ya. Oke ya. Nah, Iya, ada ada. Kak Semi NP ya. NP. Shalom Kak Semi. Iya, wah dia kasih shalom ke kita ya. Oke, bintang Tuhan juga boleh gabungan di YouTube kita ya. Jadi bisa komen di live Instagram, di live YouTube kita di situ. Iya. Oke, nah langsung aja nih kita membahas yang namanya ketakutan nih Kak Gesti ya. Nah, kalau Kira-kira Mm-mm. ketakutan, pernah nggak sih Kak Frankie merasa takut nih? tentu pernah dong. Emang ada manusia yang nggak pernah takut? Ya siapa tahu. Siapa tahu ada. Ada ya? bintang Tuhan siapa tahu Nah, saya Kak. boleh nih kalau ada bintang Tuhan yang dari masa kecilnya nggak Nah, pernah mengalami ketakutan ketakutan. bisa share ya. Nah, Bisa tapi komen-komen. kayaknya semua orang pernah takut ya. Iya, sepertinya sih seperti itu. Iya, kalau boleh jujur atau di-sharingkan ke kita semua nih Kak Gesti, takut apa? Ada satu yang aku takutkan sampai sekarang tuh Apa? takut. Aku paling takut naik pesawat Kak. Oh iya? Iya, aku tuh nggak bisa. Emang kenapa takutnya? Pernah kan? Pertama kali naik pesawat itu tiba-tiba ini apa namanya? Ketinggalan pesawat. Enggak, lampunya tuh nyala gitu loh, terus alatnya tuh udah turun. Heeh. Terus kayak pegawainya tuh udah bilang kayak gini sih kayak
perhatian para penumpang diharapkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oh, Itu tuh kayak, jadi ah, trauma ya, ada iya, kayak trauma. Jadi trauma gitu. mengalami momen waktu itu yang mendebarkan. Mendebarkan juga. Tapi tentunya ya Tuhan ini ya, Tuhan menyertai ya. Iya, puji Tuhan. Oke. Ini ada yang bergabung nih. Iya, siapa nih? Kak. Dari Kak Exia Morla. Nah, ini juga pendengar setia Iya, kita. selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun Iya, baru, Happy Kak. New Year ya, Happy buat New bintang Year. Tuhan. Nah, Oke. kalau Kak Frankie sendiri nih, apa nih yang bikin Kak Frankie takut? Sebenarnya ada beberapa sih ya. Gak tau kenapa saya takut ketinggian juga. Kenapa kok bisa? Gak tahu ya. Kayaknya nanti kita akan bahas sih. Mungkin ketakutan ini dari pengalaman masa lalu ya. Gemeter gak sih? Kayak gemeter Iya. kan kita kalau udah atas kaki itu. Jadi saya kalau di tempat ketinggian itu tak kenapa jadi takut ya. Iya, apalagi naik wahana Iya. itu loh Kak Frankie. Aku bisa tidak dari Oke. Nah, jadi itu ya macam-macam ketakutan yang bisa kita alami ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas gitu ya. Jadi kira-kira tuh takut tuh bisa karena apa aja. Lalu takut itu tentang apa biasanya ya. Dan apa yang menjadi penyebab jadi rasa takut itu. Nah, jadi kalau yang kita baca nih Kak Gesti ya, yang kita cari-cari ternyata takut itu salah satu jenis emosi manusia. Setuju nggak kalau Kak Gesti? Kenapa setuju? Bingung ya, jelas kayak berasa ujian ini. Ya, Kenapa rasa jadi kan takut kita itu? battle ya. Betul ya. Kenapa ya? Karena itu perasaan ya. Kan rasa takut itu perasaan, dan perasaan itu adalah bentuk dari emosi. Ya itulah. Iya. Selain Tapi memang ketakutan ini cukup mengganggu nggak sih? Kalau kita sampai Mengganggu punya banget. trauma, kayak misalnya aku nih ya, Heeh. aku kan takut ketinggian ya. Jadi ketika di tempat-tempat yang tinggi ya itu jadinya kayak nggak berdaya gitu. Mau seberani apapun, sekeren apapun gitu ya. Iya. Kalau udah di tempat tinggi jadinya ya gemeteran Iya, gitu ya. betul. Nah, nggak tahu mungkin Bintang Tuhan bisa share gitu ya. Apakah Nah. ketakutan ini lama kelamaan bisa ini ya? Mengganggu. Ya mengganggu dan apakah bisa hilang? Iya, mungkin ada yang pernah hilang nih dulu takut Iya, apa, dulu mungkin pernah terus takut. bisa hilang. Ada yang takut hewan. Ada. Iya, Kak ada yang Frank takut juga. mungkin kecoa mungkin. Iya. Takut ditinggalkan, takut kesepian. Iya, takut Weh. takut ditolak. Takut nggak mungkin dapet ya. jodoh. Wah, ini kayak teman kita Kak Iga Iya, ya. kayaknya Kak Ika Iya. banget. Takut gak dapet jodoh Iya, di Kak tahun Iga. ini ya. Iya. Iya, kita perlu doakan juga Kak Ika Nah, ini sebenarnya supaya banyak lawan banget ketakutan. tipe-tipe ketakutan ya yang mungkin dialami oleh kita semua gitu. Nah, jadi Bintang Tuhan bisa share nih ya, share di live Instagram kita atau di YouTube kita, kira-kira Bintang Tuhan ini takutnya takut apa aja. Ya, nanti sebelum kita akan membahas lebih jelas apa aja yang menjadi penyebab ketakutan itu, dan nanti kita seru-seruan bareng lah. Oke. Nah, kalau gitu sebelum kita lanjut, kita mau putarkan satu buah ilustrasi buat Bintang Tuhan Ilustrasi. semuanya. Tetap stay tune di radio CMC Surabaya. Tidak ada musuh yang tidak dapat ditaklukkan oleh cinta. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kasih sayang. Tidak ada permusuhan yang tidak dapat dimaafkan oleh ketulusan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh ketekunan. Dan tidak ada batu yang keras yang tidak dapat dipecahkan oleh kesabaran. Semua itu haruslah berasal dari hati kita. Bicaralah dengan bahasa hati, maka akan sampai ke hati pula. Kesuksesan bukan semata-mata betapa keras otot dan betapa tajam otak kita, namun juga betapa lembut hati kita dalam menjalani segala sesuatu. Kita tidak akan dapat menghentikan tangis seorang bayi hanya dengan merengkuhnya dalam lengan yang kuat, atau membujuknya dengan berbagai gula-gula dan kata-kata manis. Namun kita harus mendekapnya hingga ia merasakan detak jantung yang tenang
jauh di dalam dada kita. Mulailah dengan melembutkan hati sebelum memberikannya pada keberhasilan kita. Berikut adalah ciri orang yang rohnya menyala-nyala. Pertama, dia tidak akan menunda karena tugas yang terlalu banyak. Yang kedua, tidak akan santai karena tugas terlalu sukar. Yang ketiga, tidak akan lamban karena waktu terlalu sedikit. Yang keempat, tidak akan berputar-putar karena jalan terlalu sempit. Yang terakhir, tidak akan jemu karena upah terlalu besar. Seorang wanita menggendong anaknya berjam-jam seperti tidak ada lelahnya. Lalu, seorang pria, temannya, ingin menggendong anak itu. Anak itu langsung terasa berat. Setelah 2 menit langsung dikembalikan oleh pria itu. Ia bingung mengapa wanita yang kurus dan kelihatan begitu lemah bisa begitu kuat menggendongnya begitu lama. Ya, bintang Tuhan, masalahnya bukan karena tidak lelah, melainkan memang ia tidak mau merasa lelah. Bukan tidak ada beban, melainkan memang tidak mau merasa ada beban. Di mana ada cinta, di sana tidak ada beban yang terlalu berat. Kasih itu penting, karena cinta Tuhan kita telah menjadi kuat. Pada zaman dahulu, seorang raja meletakkan sebuah batu besar di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi dan mengawasinya untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu. Banyak saudagar kaya melewati batu itu dan mereka menghindarinya. Mereka lewat menepi di sisinya. Banyak pula yang menyalahkan raja karena tidak menyingkirkan penghalang itu agar jalan menjadi lancar. Namun tak ada seorang pun yang menyingkirkan batu besar itu. Kemudian lewatlah seorang petani memikul keranjang sayur. Ketika melewati batu besar itu, petani itu meletakkan keranjang sayurnya dan mencoba mendorong batu itu ke tepi. Setelah berkutat beberapa lama, akhirnya ia berhasil. Ketika ia akan mengambil kembali keranjang sayurnya, ia melihat ada sebuah dompet di bekas tempat batu itu. Dompet itu berisi banyak uang emas dan sebuah surat dari raja yang menyatakan uang emas itu diperuntukkan bagi orang yang telah menyingkirkan batu besar itu dari tengah jalan. Petani itu telah belajar suatu hal yang banyak orang tidak pahami. Setiap penghalang memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan seseorang. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaan-Nya di setiap hari. Shalom. Nah, oke, kembali lagi dengan kami berdua dalam program Pernak-pernik Anak Muda. Nah, gimana nih Kak Gesti? Hari ini kita membahas tentang ketakutan. Tadi kan Iya. kita sudah membahas ya, ketakutan apa yang pernah terjadi gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih di segmen kedua
kedua. Iya, tapi sebelumnya kita bacakan dulu nih ya. Karena sudah ada komen yang masuk di chat Instagram kita ya. Tadi kan kita tanya ya ke Bintang Tuhan, kira-kira Bintang Tuhan ini pernah Merasa takut? ya takut apa? Atau sampai sekarang mungkin ya Iya. punya ketakutan apa? Nah nih, yang pertama dari Kak Exia Morla ya. Takut tambah keriput ya. Oke. Ya ini Iya. tapi ini mungkin dialami oleh banyak orang Iya, ya. benar. Semakin tua kayak kita tuh Iya, apalagi menghadapi tahun baru. Wah, ya betul lah, di umur bertambah ya. Terus keriput bertambah juga ya. jadinya sering ngaca. Siapa yang sering ngaca? Iya, ini ada teman-teman penyiar juga yang sering ngaca dikit-dikit jalan ke sana ngaca. Tapi itu bukan melihat keriput ya, bukan. Mungkin next ya kalau udah bertambah Kok umur. rasa kok Kak Franky tahu banget. Lo saya nggak bilang diri saya. Kok rasa sih? Oke. Kok rasa sih? Oke. Tapi Kak Gesi takut keriput ya? Iya, takut keriput. Karena Oh. itu aku pakai skincare ya. Lo kok jadi promosi ya? Oke. Jadi Iya, takut ya? merek. Oke, ya mungkin apa? Emang kalau keriput apa? Jadi tambah kelihatan jelek gitu ya? Iya, jadi enggak seger. Oh, nggak segar. Fresh ya. gitu loh. Oke. Tapi ya memang ini bukan hal yang bisa kita hindari ya. Karena ya namanya manusia pasti bertambah usia ya. Bertambah keriput Dan juga. keriput itu penanda, Iya, benar. pengingat kita. Oh, Kita sudah tidak muda lagi. Oke. Nah, halo shalom buat Kak Momoren ya. Momoren. Oke, ini dia kasih ketawa-ketawa iya ini. kayak ketawa-ketawa ya. Oke, selanjutnya dari Kak Exia Morla juga ya. Apa itu Kak Gesti? Foto DP-nya mengingatkanku sama penyiar CMC FM yang lain, Kak Max. Iya, betul banget ya. Jadi kita dulu pernah ada penyiar Heeh. namanya Kak Max. Kak Max. Iya. Jadi kenapa? Ya, kita Jadi, rindu ya iya sama gitu. dia ya. Ntar Kemarin baru main gitu. oke. Oke, nah, langsung aja kita bahas nih Kak Gesi. Jadi ketakutan itu bisa macam-macam ya. Nah, kira-kira hal-hal apa aja sih yang bikin kita Membuat, takut? Nah, yang pertama nih benda tertentu atau seperti serangga atau ular. Nah, kayak tadi ya bisa saja ada orang yang takut sama kecoa. betul. Saya- Cicak Saya ya. pun takut sih sama ular. Iya. Takut dicap. Geli gitu ya. Enggak, tapi aku enggak takut ya, aku suka. Oh, Aku pernah oke. pegang ular, sih lucu, mereka tuh cantik kok. Oh, Oke. Oke, nah itu mungkin Bintang Tuhan kalau ngalami hal yang sama boleh tuh komen ya. Mungkin takut sama benda tertentu. Ada loh sama benda-benda tuh jadi takut gitu ya. Ada aku pernah punya teman kalau lihat benda yang bentuknya jamur tuh dia tuh Oh. Iya, kayak sebenarnya pertama tuh kayak kok ada sih, kan waktu itu kita masih sekolah ya, kok aneh sih, tapi seiring berjalannya waktu jadi memang ada kok. Iya, jadi itu ya. Nah, itu biasanya dari pengalaman masa lalu ya. Iya. Jadi waktu kecil mungkin mengalami pengalaman yang nggak menyenangkan sehingga ya itu kebawa terus ya dan menjadi takut sampai dewasa. Nah, ada juga apa nih Kak Gesti? Ada situasi dan kekerasan atau Mm-mm. takut akan kegagalan, takut ditolak dan sebagainya. Oke, jadi takut karena situasi Betul. ya. Mungkin pernah ditolak ya, akhirnya waktu mau nembak nggak takut gini ya Kak Franky. Kok Kak Franky nggak jawab sih Kak Franky? Kak Gesti ini takut kegelapan nggak? Aku Oh, suka enggak. kegelapan. Maksudnya kalau tidur sukanya lampunya mati. Oke. Nah, tapi ada juga yang takut kekerasan atau ini ya, perang. Ada sih. Ya kalau biasanya Ini kita lihat film tuh ya, biasanya kalau orang yang dulunya pekerjaannya itu militer gitu ya, mengalami perang, itu biasanya ada kebayang-kebayang gitu momen-momen waktu dulu ya. Selamat dari perang dan itu jadi ya trauma gitu ya, trauma tersendiri ya. Takut dia Iya. mungkin pernah ngalami atau mungkin keluarganya yang pernah diserang. Iya, Nah, itu iya. kayak takut. Nah, takut ditinggalkan juga ya. Jadi kalau mungkin orang yang belum mengalami, belum siap mungkin ya, ditinggal mungkin orang yang dikasihi dan itu momen yang jadi sangat mengagetkan dia sehingga itu membuat hal yang menjadi trauma, jadi takut untuk ketemu orang lagi dan takut untuk Iya. ditinggalkan. Nah, ini penting banget loh Mbak Bintang Tuhan ya untuk kita
Nah ini Habis ini yang kita takutkan datang ya. Oke. Oke, yang kita takutkan datang ya dari ada penyiar kita yaitu Kak Max Meiser ya, dulu penyiar kita juga ya. Oke. Nah, jadi penting banget nih bintang Tuhan untuk kita tahu ya hal-hal apa aja yang menjadi ketakutan kita ya. Nah, jadi kita perlu cek nih. Udah kita checklist kira-kira aku nih punya ketakutan apa aja. Kalau Kak Frankie dari semua ini situasi ada nggak sih Kak Frankie? Belum kan kita belum baca sampai akhir. Oh, yang situasi ya. Ya itu tadi takut ketinggian ya. Iya. Enggak. Saya enggak takut ditolak ya. Saya siap ditolak. Alah. Amin. Oke, ini shalom ya Kak Max Meiser ya. Dia ngasih apa nih? Shalom. Oke. Apa lagi nih Kak Gesti? Nah, ada peristiwa yang dibayangkan. Mm-mm. Mungkin ini kita Ya. naik pesawat tadi ya, jadi bayangkan jatuh. Ini Kak Gesti sharing ya. Dia pernah ngalami hal yang nggak menyenangkan waktu naik pesawat ya. Jadi sampai sekarang takut naik pesawat. Takut. Nah, terus kalau pergi ke tempat harus naik pesawat gimana dong? Kalau bisa enggak, kenapa harus? Oh. Kalau enggak naik, kenapa harus naik? Oh, oke. Nah, nih Kak Max Meiser takut sama kodok. Itu masuk di tadi. Oke. Gak apa, kita nggak boleh menertawai ketakutan orang. Kita harus menyemangati. Iya. Pasti bisa dihadapi. Iya. Semangat, Kak Max. Oke, takut sama kodok ya. Oke. Selanjutnya ya. Apa nih? Acara yang akan datang atau mungkin takut sama masa depan nih Kak Gesti ya. Nah, bintang Tuhan pernah nggak sih takut tentang masa depan? Di depan saya makan apa gitu ya? Iya, Kerjanya gimana? Apalagi masa pandemi gini ya. betul. Nanti bisa ketemu jodoh atau enggak? Kok dari tadi Kak Gesti Iya, bahas tadi kan- jodoh terus ya? Iya, tadi Kak Frankie kan bahas itu. Oh Itu iya. kan salah satu masa Oh iya, depan. oke, Iya oke. nggak sih, Kak? Iya, jadi takut nanti misalnya kalau udah berkeluarga gimana gitu ya. Nah, Iya, betul. biasanya bayar listrik, bayar ya ini mungkin jadi kebanyakan orang ya, mungkin kayak memikirkan yang terlalu berlebihan sampai akhirnya jadi sebuah ketakutan. Ya. Nah, nanti kita akan bahasnya apa yang Alkitab katakan tentang ketakutan itu ya. Nah, berikutnya apa nih yang terakhir, Kak Gesti? bahaya dari lingkungan. Nah, ini mungkin kayak takut dirampok. Gimana ya, Kak ya? Atau takut dicibir apa dirasani apa sih dirasani? Jadi lingkungan yang mencibir ya. Oke, Diolok-olok. ya itu bisa saja ya. Nah, tapi bisa juga ketakutan dari lingkungan nih, contoh pandemi ini mungkin ya. Jadi kan banyak orangnya ketika masa pandemi ini ya jadinya takut banget. Takut banget lah. Iya, seperti takut banget loh ya. Jadi ini kan kalau kita banyak orang yang akhirnya di rumah ya, gak kemana-mana. Memang kita harus di rumah, tapi jadinya ya udah ketakutan di dalam rumah. Ada yang itu kan, kalau nggak salah ada masuk di berita sampai belanja yang berlebihan banget itu ya untuk stok, ya supaya di rumah terus kan. Biar nggak keluar-keluar. Iya. Ada komen lagi dari Kak Yamurla. Saya takut ditinggal Kak Max. Aduh, nah ini gimana nih Kak Max ya? Ada orang yang takut ditinggal, ya ditinggalkan Anda ya. Oke. Nah jadi itu ya, tadi mungkin hanya beberapa yang kita sharingkan tentang kira-kira ketakutan apa yang bisa kita alami. Iya yang Ya mungkin yang pada umumnya ya. Nah ketakutan itu ternyata punya apa ya? Punya dampak dan juga ada beberapa respon yang biasanya dialami oleh kita semua gitu ya ketika menghadapi ketakutan. Contohnya apa biasanya? Kalau Kak Gesti takut naik pesawat tuh apa? biasanya itu lemes gitu loh. Kayak iya nggak sih, Kak? Iya, iya. Jadi kalau kita udah di tinggi sekarang tuh kayak nggak cuma pesawat sih, naik wahana yang tinggi itu juga rasanya kayak lemes. Oh naik ketinggian juga takut? Takut. Ini sebenarnya bukan karena naik pesawat ya, ketinggian berarti ya? Jadi rasanya tuh Oh, ini loh apa namanya dan arwah Iya, dan iya. raga itu waduh raga. Oke. kayak gitu Oke, rasanya tuh oke. terpisah gitu. Iya ya, jadi lemes ya. Lemes. Kalau Kak Ad- Frank Ya sama gemeteran ya kalau di ketinggian gemeteran. Nah ada juga orang yang bisa apa responnya menangis ya. Ada apa lagi yang mual gitu ya.
Ada yang sampai sesak nafas juga ada loh, ya. Saking takutnya gitu ya. Takut ditolak, sesak nafas. Dan akhirnya diterima. Oke. Nah, itu tadi ada iya, makasih ya Kak Master ya. Kak Frankie juga takut ketinggian. Iya. Ya. Saya sudah cerita tadi, saya memang takut ketinggian. Oke. Nah, terus tadi itu beberapa ini ya respon dalam yaitu ketika mengalami ketakutan gitu ya. Nah ini kita juga baca kalau menurut artikel ini sih ya, cara-cara gimana sih cara mengatasi rasa takut. Nah, yang pertama nih apa, guys? Yang pertama, alihkan perhatian. Jadi saat ketakutan melanda kalian semua, Ini maksudnya apa? Jadi dulunya perhatian terus kita nggak perhatian lagi gitu? Bukan? enggak, itu namanya Oh, beda ya. ghosting. Di ghosting, habis diperhatiin ditinggal. Oke. Ini alihkan perhatian ini maksudnya apa nih Kak Gesti? Mungkin ketika kita melihat benda kita yang takut, kita membayangkan yang lain aja. Mungkin ketika mungkin ya waktu naik pesawat kan takut, jangan mikir jatuhnya, tapi membayangkan kita sudah sampai ke tempat tujuan, kita akan bahagia. Ya, jadi ada sih yang bilang kalau kita malah ingin menghilangkan gitu ya. Misalnya kita memikirkan angka 1 gitu ya. Nah, kita pengen hilangin angka 1 di pikiran kita tuh malah kebayang. Nah, iya, jadi akan lebih mudah kalau kita tuh menggantikannya. Jadi supaya kita nggak mikirin angka 1, kita mikirin angka 2 gitu. Nah, mungkin maksudnya ini ya, mengalihkan perhatian. Jadi misalnya kalau kita takut ketinggian, ya udah ya mungkin ya nggak pergi ke tempat-tempat yang tinggi gitu ya. Ya, atau mungkin kita di tempat yang tinggi sambil mikirin aku ada di pantai. Aku ada di tempat. Itu kayaknya Enggak gitu ya. Enggak gitu konsepnya kayaknya. Tapi maksudnya alihkan perhatian. Mungkin kalau kita takut sama masa depan ya, daripada kita mikirin bukan dong. Daripada kita mikirin takut terus ya, kita lebih baik kita doa, pikirin rencana Tuhan kayak gitu ya. Kita pikirin yang lain, pikirin mungkin pekerjaan kita, mungkin perkuliahan kita, studi kita, seperti itu ya. Jadi mengalihkan perhatian kita ya. Nah, apalagi berikutnya? kedua. Iya. Ini ya ada coba bernafas dengan teratur. Oke tadi. Jadi coba ya, dicoba. Kalau Kak Gesti lemas, coba bernafas. Ini patut dicoba kan setiap orang respon Coba tubuhnya bintang Tuhan ya, beda-beda. kalau lagi ketakutan coba bernafas dengan teratur Dengan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya hampir sama sih ya. Tadi hadapi ketakutan dan pikirkan hal-hal yang positif. Betul banget ya. Jadi daripada kita memikirkan apa yang kita takuti, yang bukan berarti kita sama sekali nggak memikirkan ya, karena itu kadang penting juga sih untuk kita berjaga-jaga ya. Tapi kalau kita terus memikirkannya, malah itu membawa dampak yang negatif. Nanti kita akan bahas ya dampak negatif dari ketakutan kita ya. Oke, pikirkan hal yang positif. Positifnya apa nih maksudnya? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oke. Ya. Bisa. Ini kecil. Oke. Ya, pikirkan hal positif tentunya. Firman Tuhan itu pasti positif ya. Terus pikirkan nah seringkali itu nanti kita akan bahas ya, seringkali ketakutan untuk membuat kita malah melihat diri kita dengan cara yang salah ya. Gambar diri kita dengan cara yang salah. Nah, lalu apa nih? Curhat kepada orang lain. Oke sih, pernah curhat. Soal curhat kan aku pulang tuh dari Sumatera waktu itu ke Jawa kan. Terus naik pesawat, aku tuh nggak mau naik pesawat, mau naik bis kan pikirku. Tapi aku curhat, malah aku ditumpangi tangan sama anak sekolah minggu. Tapi kalau curhatnya ke temen yang sama-sama takutnya, malah jadi ini ya. jadi ini salah ya. Jadi sepakat ya. Oh, kita takut hal yang sama gitu ya. Oke, nah seringkali kita mungkin perlu ya curhat pada orang lain ya, untuk bisa bantu doa mereka ya, juga kan, atau menguatkan kita. apa nih, meringankan beban kita juga ya, supaya kita bisa share sesuatu hal gitu ya, supaya lebih lega juga. Nah, kadang itu pentingnya kita punya komunitas bintang Tuhan. Kak Ya. Frankie sendiri Saya nggak
share sih, sebenarnya teman-teman saya yang tahu sendiri. Kelihatan banget ya. Kelihatan banget ya kalau takut ketinggian ya. Kelihatan. Oke. Nah, oke, mungkin itu aja bintang Tuhan tentang, jadi tadi apa aja? Biasanya takut tentang apa gitu ya, lalu responnya apa dan caranya gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas nih ya. Kalau sebagai anak Tuhan, cara yang harus kita lakukan apa untuk menghadapi yang namanya ketakutan? Ada juga di cara. Iya, ada dong caranya. Dan apa yang Alkitab katakan tentang ketakutan? Oke, jangan kemana-mana bintang Tuhan, tetap stay tune di Radio CMC Surabaya. Bintang Tuhan, ada 6 kata penting. Saya mengaku saya telah melakukan kesalahan. 5 kata terpenting, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. 4 kata terpenting, bagaimana menurut pendapat Anda? 3 kata terpenting, jika Anda berkenan. 2 kata terpenting, terima kasih. 1 kata terpenting, kita. 1 kata yang paling tidak penting, saya. Ada kuasa di dalam doa. Jika ada kuasa yang dapat mengalahkan semua hukum alam, itu adalah hasil dari doa. Mujizat bekerja di depan mata, tetapi doa bekerja melalui hati. Doa adalah seperti tangan yang tak terlihat yang melakukan mujizat yang kelihatan. Para pemercaya tidak mengalami kuasa doa. Sesungguhnya, tidak kebagian perkara yang bermutu tinggi dalam kehidupan kerohanian. Karena doalah yang menggerakkan tangan yang menciptakan semesta alam. Ada yang ke gereja untuk berjalan-jalan, ada yang ke gereja untuk bercanda dan bercakap-cakap, ada yang ke gereja untuk mengisi waktu luang, ada yang ke gereja untuk bertemu kawan, ada yang ke gereja untuk memuaskan rasa ingin tahu, ada yang ke gereja untuk berkencan, ada yang ke gereja untuk menutupi rasa berdosa, ada yang ke gereja untuk melaksanakan kewajiban, ada yang ke gereja untuk mencari tempat tidur nyaman. Tidak peduli apapun motivasi orang-orang itu, Yesus sudah bersedia mati bagi mereka. Sekarang mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Allah. Dalam sepanjang hidupku, berkali-kali aku jatuh dan terguling. Banyak pencobaan datang kepadaku dalam keadaan yang sangat mencemaskan. Untuk setiap pencobaan, aku mencoba untuk mengatasinya sendiri, daripada memberikannya kepada Tuhan dan bergantung kepadanya. Tetapi aku belajar ya Tuhan. Ketika aku memutuskan untuk membawa semua bebanku, aku berharap semuanya berjalan dengan lancar. Namun ternyata aku berjalan di jalan yang berbatu. Aku sedikit mengerti bahwa Tuhan menunggu dengan sabar untuk membuka suatu permulaan baru dengan suatu hidup yang lebih baik untukku. Tetapi aku belajar ya Tuhan. Aku mengalami suatu bencana yang membuatku bertekuk lutut. Akhirnya aku berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Ia dapat tanpa menunda-nunda dan tangannya kuat yang mampu menopang semua bebanku. Dan ia mengambil alih bebanku dengan gembira. Dan aku belajar ya Tuhan. Ada salib yang hampa yang kubawa, semuanya karena aku tidak dapat melihat, yaitu seorang sahabat sejati yang aku punya di dalam Tuhan Yesus dan kasihnya kepadaku. Kedamaianlah yang kutemukan saat masa-masa datang. Walaupun jalan keluar yang tidak aku ketahui, jika jalan masih berbatu-batu, aku tak ingin menjalaninya sendirian. Untuk itu aku belajar ya Tuhan. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku.
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Dunia mengatakan, aku hanyalah percikan api kecil. Tetapi Yesus mengajariku, yakin bahwa aku adalah. Dunia mengatakan bahwa aku hanyalah seutas senar. Tetapi Yesus mengajariku untuk yakin bahwa aku adalah sebuah harta. Dunia mengatakan bahwa aku hanyalah sebuah bukit yang kecil. Tetapi Yesus mengajariku untuk yakin bahwa aku adalah sebuah gunung. Dunia mengatakan bahwa aku hanyalah setetes air. Tetapi Yesus meyakinkanku bahwa aku adalah sumber air. Dunia mengatakan aku hanyalah sehelai bulu. Tetapi Yesus meyakinkanku bahwa aku adalah sebuah sayap. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang-siang hari. Oke, bintang Tuhan semuanya. Kembali lagi bersama kita tentunya di Pena Penik anak muda. Nah, ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu Iya. Kak Franky ini. Kenapa Kak Ges? Karena kita bakal belajar bersama-sama nih. Iya, Apa yang Alkitab katakan tentang ketakutan. betul banget ya. Nah, karena memang tadi kita udah bahas kan, ketakutan tuh bisa karena banyak faktor gitu ya. Betul. Dan ternyata ada banyak respon juga Mhm. dari ketika kita mengalami ketakutan. Dan tentunya ketakutan itu memiliki dampak yang Dampak. negatif buat diri kita. Selain itu ternyata juga ada solusi cara Iya. mengatasi ketakutan juga Nah, nih. dampak negatifnya tuh banyak bintang Tuhan. Jadi kalau seperti tadi ya, kayak misalnya orang yang takut tinggian, ya secara apa ya, mudahnya mungkin ya jadinya dia nggak bisa ada di tempat yang tinggi gitu ya. Dia menjadi takut dengan hal itu ya. Dan bisa saja hal-hal yang kita takuti itu menghambat kita melayani Tuhan juga. Iya. Bisa jadi. Oke, nah kita hari ini akan belajar ya Kak Gesti, benar-benar semuanya bahwa apa yang Alkitab katakan tentang yang namanya ketakutan. Nah ternyata ketakutan ini, rasa takut itu ada dua tipe nih Kak Gesti ya. Pertama apa nih Kak Franky? Nah yang tipenya? pertama adalah rasa takut yang bermanfaat dan justru harus didorong oleh setiap kita. Ada ternyata Nah, ya. ini bintang Tuhan menyadarinya nggak? Mungkin bintang Tuhan dari tadi, oh iya, rasa takut itu kan negatif gitu ya. Negatif Nah, terus ternyata rasa takut itu ada dua gitu ya. Yang pertama justru harus kita harus kita dorong terus gitu ya. Kita harus punya nih kita takut. harus takut terus. Takut Nah, juga. Tapi takut apa sih? Tapi yang itu yang pertama ya. Yang kedua adalah rasa takut yang justru merugikan dan harus diatasi. Nah, jadi yang pertama adalah rasa takut akan Tuhan. Betul nggak sih ya? Betul juga Kita nih. kan sebagai anak Tuhan harus takut dong. Iya dong, harus takut. Biasanya Nggak kalau boleh dong, cari takut. jodoh kan apa tipe pertama? Takut. Takut akan Tuhan. Oh iya betul juga. Iya kan? Ya, Nah, jadi kita harus takut akan Tuhan biar jadi salah satu tipe utama. buat iya. setiap- Betul kan? Kita sebagai anak Tuhan harus takut akan Tuhan. Nah, tapi bintang Tuhan harus ingat nih ya. Jadi jenis rasa takut ini bukanlah perasaan takut atau ngeri akan sesuatu, tapi sebaliknya adalah rasa kagum atau hormat kita ya kepada Tuhan. Jadi ini sebagai penghormatan kita gitu ya atas kuasa dan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi sekaligus juga merupakan rasa kagum, hormat ya bagi murka dan kemarahannya juga ya. Jadi dalam arti takut akan Tuhan ini juga merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh mengenai siapa Tuhan kita. Ya, jangan lupa kita punya Tuhan, dia juga selain sebagai Bapa, dia itu juga Raja gitu ya. Dia punya
berkuasa, dia berkuasa. punya Tuhan kita tuh Tuhan yang adil, yang kudus ya. Nah, kita harus kagum, takut akan Tuhan. Nah, tentunya ini bukan sembarang kita bilang ya. Tentu ada ayatnya gitu guys ya. Nah, tentu banyak banget di Alkitab kita dapat menemukan firman Tuhan tentang takut akan Tuhan gitu ya. Karena takut akan Tuhan ini membawa banyak berkat dan manfaat. Bahkan takut akan Tuhan ini juga awal dari hikmat ya. Jadi coba kita baca satu ayat gitu ya di dalam Mazmur 111. Coba Kak Gesi bacakan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ya, begini bunyi firman Tuhan. Permulaan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya bakal tetap untuk selama-lamanya. Nah. Amin. Jadi firman Tuhan jelas katakan ya, ini bukan kita yang bilang ya, Iya, tapi firman Tuhan yang bilang gitu ya, bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan ya. Jadi barang siapa yang inginkan, kita kadang berdoa gitu ya, Tuhan minta Ya, hikmat, berikan iya. aku hikmat. Nah, firman Tuhan sudah kasih tahu caranya, harus takut sama Tuhan. Iya, takut akan Tuhan itu maksudnya apa ya? Kita nggak menyakiti hati Tuhan ya, kita mengasihi Tuhan, Kan takut Tuhan kita menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh ya. Oke, kita nggak melakukan dosa, karena dosa ini menyakiti hati Tuhan tentunya. Nah, ada banyak gitu ya, kalau teman-teman bisa baca di Amsal juga ada takut akan Tuhan. Terus takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan ya, dan memberikan perlindungan dan tempat yang aman bagi setiap kita. Oke, nah oleh karena itu anak-anak Tuhan tuh harus ya punya rasa takut akan Tuhan. Nah, berikutnya tipe takut yang kedua apa nih Kak Yasti? tidak bermanfaat. Nah, Jadi tadi kan bermanfaat, ini betul. sama sekali tidak. Oke. Ya, Ya, oke. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan apa di situ? Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, jadi roh ketakutan dan kegelisahan itu tidak berasal dari Allah. Rasa takut ya, tadi setelah kita sharing, seringkali kita takut banyak hal ya, mungkin benda, hewan, Iya. keadaan. Nah, Kan berasal dari jadi beda ya, takut yang kagum akan Tuhan sama roh ketakutan itu sendiri ya. Nah, firman Tuhan juga bilang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, maksudnya roh ketakutan ini apa nih? Contohnya kita takut akan masa depan, kita takut nggak disertai Tuhan, kita takut Tuhan nggak menolong hidup kita. Nah, itu kan berarti kita nggak percaya. nggak percaya sama Benar. Tuhan, meragukan rencana Tuhan. Betul dalam loh, hidup banyak kita. mungkin orang yang saking takutnya sampai kelihatannya dia tuh seperti orang yang nggak bertuhan. Ya nggak sih? Betul. Ya. Apa-apa khawatir, Apa-apa apa-apa khawatir. besok ngapain, besok makan Meskipun apa. udah berdoa gitu ya, tapi sikap apa yang dilakukan Kan, gitu ya, khawatir dan seperti orang yang ya ketakutan gitu ya. ketakutan, gelisah hatinya, Iya. nggak bisa tidur, mikir masa Betul. depan. Nah, bisa jadi apalagi takut mengikut Tuhan. Takut Iya. nggak diterima oleh komunitasnya kalau ikut Tuhan, Iya, kan? takut apa? Takut nggak apa ya? Misalnya nggak mencapai mimpinya gitu ya. Padahal kan mengikut Tuhan itu harusnya yang menjadi prioritas kita. Apa rela mengorbankan Tuhan demi pekerjaan mungkin, Iya, demi betul. pasangan mungkin. Nah, jadi ingat di firman Tuhan juga di dalam Alkitab itu Tuhan selalu katakan apa? Jangan takut. Ya, Takut. iya, jangan takut bintang Tuhan ya. Apalagi menghadapi tahun 2022 ini. Iya, jangan takut ya Kak Franky ya. Takut apa? Ya banyak hal. Oh iya ya kan tadi ya, 2022 iya betul. kan. Nah, oleh karena itu ternyata seperti tadi ya, kalau untuk supaya nggak takut tuh kita harus alihkan. Ya. Jadi ketika kita mulai ketakutan harus ingat firman Tuhan. Jangan Nah, takut. firman ya. Tuhan bilang apa? Oh, firman Jangan. Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Ya, aku punya rancangan apa? Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Ya, Tuhan tahu rancangan
rancangannya dalam hidup kita. Oleh karena itu setiap kita mulai khawatir, mulai takut, nah kita harus ganti, alihkan ya. Jangan dipikirin ketakutannya, Ingat tapi firman Tuhan. iya, firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Nah, oleh karena itu jangan takut ya. Nah, itu banyak banget loh kalau firman Tuhan di dalam Alkitab tuh Tuhan seringkali mengatakan jangan takut dan jangan takut. Nah, oleh karena itu sebagai anak Tuhan, khususnya setiap kita nggak boleh jadi orang yang dikit-dikit takut ya, tapi kita harus mengatasi rasa takut kita. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan nih Kak Gesti. Apa aja? Yang pertama yang bisa kita lakukan ya, itu berdoa. betul ya. Jadi kalau kita sudah mulai takut, ini mungkin di situasi ya, biasanya ini situasi atau masa depan. Itu kita perlu berdoa untuk menguatkan lagi. Betul ya. Firman Tuhan juga ada bilang apa? Serahkan segala kekhawatiranmu ya kepada Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita mulai takut sesuatu, ingat kita nggak sendirian, kita punya Tuhan. Ya kita berdoa gitu ya, ngomong ke Tuhan ya, utarakan pergumulan kita di hadapan Tuhan ya. Oke, nah berdoa yang berikutnya. Nah, Yang berikutnya ini apa nih? bersekutu gitu ya. Nah, jadi bersekutu itu justru membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kenapa? Karena di situ kita bisa apa? Iman kita dibangun ya, kita bisa saling menguatkan ya. Teman-teman seiman Iya, ya. kita akan merasa nggak sendirian. Oh, ternyata kita punya saudara-saudara seiman yang ternyata mereka juga punya pergumulan yang sama, tapi kita di situ justru saling bersaksi bahwa oh kita punya Tuhan. Iya betul, maka dari itu penting sekali komunitas ini ya Kak Betul Franky ya. ya. Oke, jangan pernah tinggalkan komunitas ya. Lalu yang berikutnya apa Kak Gesti? Nah, berikutnya adalah membaca firman. Jadi ketika kita sudah mulai takut nih, kita bisa membuka firman, ayat-ayat yang menguatkan seperti betul tadi kan, tadi ya. jangan takut. Kayak Betul ya. Jadi ketika kita mulai ada pikiran takut menyerang, nah lalu kita gantikan dengan firman Tuhan. Nah, jangan sampai kita justru apa menikmati pikiran-pikiran takut itu. kita, ketakutan kita itu ya, malah kita oh iya aku memang takut ini. memang lemah. Nah, oleh karena itu saya jadi yakin bahwa ketakutan kita bisa digantikan atau disembuhkan ya. Karena itu tadi ada firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Nah, lalu berikutnya tuntunan Roh Kudus. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apalagi di zaman sekarang ini, kita harus menjadi anak Tuhan yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Betul, tidak boleh keras hati ya. Iya, anak Tuhan yang peka ya dengan Roh Kudus ya. Oleh itu semuanya dari apa? Keintiman kita Keintiman, sama berdoa hubungan kita tadi sama kan, Tuhan. berdoa firman Tuhan. Ya, Nah, minta tuntunan Roh Kudus jadi ya. Roh Kudus hari demi mengingatkan hari. kita melalui firman-firman Tuhan yang udah kita baca itu. Ya, jadi setiap hari kita minta Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini ya, supaya kita nggak takut gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ya. Oh enggak? Oh masih ada. lagi Apa nih Kak Gesti? Yang kelima ada berserah. Jadi berserah sama pasrah itu berbeda Betul, mungkin betul. ya. Jadi berserah itu benar-benar kita percaya penuh dengan Tuhan, rencana Tuhan, Ya, berserahnya kita menyerahkan ya. menyerahkan hidup kita sama Sama Tuhan. Kita mungkin berencana tapi ingat Tuhan yang Menentukan. Oke, yang terakhir ya. Nah, yang terakhir adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan itu menyertai setiap. Nah, kita punya Tuhan harus percaya gitu, mungkin meskipun ketika pandemi gitu ya. Mungkin nggak pasti. Kenapa nih Kak Franky curhat nih? Lagi nggak pasti ya Kak Kita Franky. harus percaya kita punya Tuhan buat kita yang tahu yang terbaik ya. Sebenarnya memberikan yang terbaik, nanti memberikan di waktu yang Tepat gitu. Iya, bukannya yang terbaik aja, tapi waktunya juga. Jadi sabar aja ya Kak Franky. Oke, nah gimana nih bintang Tuhan ya? Jadi Iya, apa kata Alkitab? Segarkan gitu ya. Jadi oh iya. Ada ketakutan yang bermanfaat, ada yang sama sekali tidak bermanfaat. Tuhan dukung dalam hidup kita harus sungguh-sungguh takut Tuhan, tapi roh ketakutan ini yang harus kita hadapi, kita atasi.
memperbaiki dalam hidup kita. Yaitu dengan cara apa tadi? Berdoa dan segala macamnya. Oke. Nah, jadi mungkin itu aja nih ya. Iya, Hari ini untuk kita hari ini. Ya kita berpisah ya. ya hari gimana ini. nih bintang Tuhan ya. Tentunya bintang Tuhan pasti punya banyak hal yang ditakuti. Kita pun juga mungkin ya punya Iya. pergumulan masing-masing. Tapi setelah dengar hari ini saya pun juga diberkati gitu ya. Iya, Oh jadi ternyata tertegur ya. iya tertegur ya ternyata. Nah itu ingat firman Tuhan selalu ya. Nah firman Tuhan tuh kan surat cintanya Tuhan gitu ya buat setiap kita. Jadi kalau Tuhan bilang jangan takut, nah berarti ternyata ya Jangan takut. setiap orang kita bisa takut gitu. Makanya Tuhan bilang sampai jangan takut. Ya, Ya, memberikan kepastian Takut lah. boleh datang dalam hidup kita, tapi ya jangan Jangan fokus dengan ketakutannya, tapi fokus sama penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oke. Jangan takut ya Kak Franky ya. Iya, jangan takut Kak Gesti. Jangan takut Kak Iga. Mungkin Oh, Kak iya. Iga lagi mendengarkan kita juga. Iya, kelihatannya dia mendengarkan sih ya. Oh, nah, buat bintang Tuhan semuanya jangan takut ya. Jangan takut. Kalau hari-hari ini banyak viral, takut banget loh. Wah. Kita takut bangetnya harus sama Tuhan. Iya. Ya, tapi kalau sama yang lain kita jangan takut karena Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Sebelum kita selesai, kita akan doa tutup ya. Kak Kesti bisa pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam hidup setiap kami, bahkan setiap bintang-bintang Tuhan di rumah ya Bapak. Engkau juga Tuhan yang berikan setiap kami kekuatan, sehingga Tuhan rasa takut yang kami alami Tuhan dapat hilang ya Bapak secara berlahan dan digantikan dengan rasa percaya terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami telah selesai hari ini. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you buat semua bintang Tuhan yang sudah gabungan di live Instagram. Dan live YouTube. Iya. kita. Tentunya biarlah setiap apa yang kita bahas hari ini boleh jadi berkat ya. Iya. Oke. Amin. Nah, jangan lupa gitu bintang Tuhan bahwa kita Pena akan selalu hadir gitu ya menemani bintang Setiap Tuhan setiap Senin jam Jam 4 4 sore. waktu Indonesia Barat. Mm. Dan jangan lupa juga hari ini Jam 7 malam. malam nanti akan ada I Love Monday. Nah, tentunya dengan spesial kayaknya hari ini Wah, ya. hari ini Iya. spesial jadi wajib. Jadi wajib ikutin bintang Tuhan ya. Oke, itu saja dari kami berdua. Akhir kata dari kami, jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku.